Magicom menyala tapi tidak mau panas, tidak ada panas. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan memperbaiki Magicom yang rusak. Rusaknya ini belum diketahui ya, nanti kita akan cek bersama-sama. Di sini kasusnya adalah lampu indikator menyala. Untuk memasak bisa, tapi untuk menanak nasi atau menghangatkan nasi tidak bisa. Jadi setelah selesai memasak nasi, suhunya akan terus turun bahkan sampai dingin normal seperti tidak ada aliran listrik. Oke ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membongkarnya dan membersihkannya terlebih dahulu. Kita akan coba bongkar mulai dari bagian atas, bagian belakang dulu untuk mengecek kondisi kabel, karena biasanya yang sering terjadi adalah kabel bagian belakang atau yang menyalurkan ke bagian penutup itu yang sering rusak. Oke, untuk lebih detail lagi kita akan coba bongkar bagian bawahnya untuk memastikan bagian mana yang terdapat kerusakan. Kita akan memeriksa bagian per bagian, mulai dari elemen bagian pemasak nasi bagian dalam, apakah ada yang rusak. Kita coba cek aliran listriknya dulu, mungkin ada kabel yang putus di tengah jalan. Sepertinya normal. Kemudian di sini saya akan coba memeriksa elemen bagian pemasak nasi. Perhatikan kabel putih dan kabel merah yang terbungkus aluminium foil yang melingkari elemen bagian pemasak nasi ya. Kedua kabel ini yang akan kita tes. Bila ada multitester kita bisa menggunakan multitester, tapi karena tidak ada multitester saya akan menggunakan peralatan seadanya. Kita lepas dulu kabel merah yang ada skunnya yang langsung terhubung ke elemen pemasak nasi. Kemudian ujung kabel putih yang tadinya itu gandeng dengan 3 kabel, kita pisahkan dulu kabel putih dari kedua kabel yang gandeng yang lainnya ya. Kemudian kita akan sambungkan kedua ujung kabel tersebut dengan alat pengetes. Nah, ini dia alat pengetes yang sangat sederhana. Seutas kabel dengan colokan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Langsung saja kita sambung kedua ujung kabel tadi dengan kabel putih dan satu lagi ke kabel merah yang tadi kita lepas. Oke, kalau sudah tersambung kita akan coba tes, kita colokkan ya. Hati-hati, setelah kabel dicolokkan ini ada arus bertegangan tinggi, jangan sampai disentuh baik kabel, ujung kabel ataupun elemen Magicom tersebut ya, jangan sampai disentuh.
Untuk memastikan ini ada arusnya ya, kita tes pakai tes pen ya, nyala ya, arus positifnya nyala, kabel merah. Kita diamkan atau kita colokkan selama sekitar 1 menit ya. Ini sampai kira-kira 1 menit, kita cabut dulu colokannya. Kemudian kita sentuh elemen pemasak nasinya, panas atau tidak. Jika panas berarti elemennya masih bagus, elemen pemasaknya masih bagus ya. Oke, dari hasil pemeriksaan pertama tadi kita sudah ambil kesimpulan bahwa elemen pada pemasak nasi tidak terjadi masalah. Untuk selanjutnya kita akan coba periksa elemen pada tutup magicom. Cara pengetesannya bagaimana? Sama seperti yang kita lakukan pada elemen pemasak nasi. Di belakang ini ada 2 kabel elemen di bagian tutup ya. Nanti di bagian ujung kabel yang terhubung di bawah elemen pemasak nasi itu, masing-masing ujungnya akan kita sambung ke 2 kabel yang ada colokannya tadi. Kita lepas dulu ujung kabel penghubung tutup magicom. Kabel untuk penutup magicom ini lebih kecil ya ukurannya, ada 2, yang satu terhubung ke bagian elemen langsung, elemen pemasak nasi langsung, yang kedua kabel hitam sama kecil juga. Kabel hitam ini yang tadi tergabung dengan kabel putih yang terhubung ke elemen bagian pemasak nasi. Langsung saja kita hubungkan kedua ujungnya ke kabel atau colokan pengetes. Pertama kabel merah yang ada sekunya, kemudian yang satu lagi ke kabel hitam. Oke, kita coba colokan. Ingat ya, setelah dicolokkan ini juga ada arusnya ya, bertegangan tinggi, jangan sampai disentuh ujung kabel ataupun elemen penutup magicomnya. Cara pengetesannya sama ya, kita colokkan sekitar kurang lebih 1 menit. Kita coba tes, pastikan ada arus yang masuk. Kita tes pakai tes pen ya, ada ya, tes pennya menyala. Oke, tutup magicomnya juga menyala, jangan disentuh pakai tangan. Kita tes pakai tes pen untuk memastikan bahwa arus berjalan normal dan kabel tidak ada kerusakan. Oke, sudah 1 menit, kita cabut colokannya, lalu kita sentuh elemen tutup magicomnya. Nah, jika terasa panas berarti elemen penutup magicom tidak terjadi masalah atau tidak rusak. Oke, kemudian yang akan kita tes adalah termostat. Nah, di mana letak termostat itu? Termostat ada di dalam, letaknya seperti baterai jam ya. Ini termostat bentuknya. Loh, kok nyalain lilin buat apa? Ya, kita akan mengetes termostat dengan lilin atau dengan api. Caranya bagaimana? Oke, begini. Kita panaskan lilin, kita bakar sampai ada suara tek 1 kali. Kemudian kita biarkan termostat ini dingin kembali dan dia akan bunyi suara tek lagi. Kita coba panaskan sekali lagi untuk memastikan termostat ini normal atau tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya tidak ada elemen yang rusak, baik elemen pemasak nasi ataupun elemen penutup nasi ataupun juga termostat, semuanya dalam keadaan normal. Setelah semuanya dicek dan dites ternyata normal, semuanya tidak ada kerusakan, kemungkinan
permasalahannya hanya ada sambungan yang kendor atau mungkin hanya butuh sedikit shock listrik yang untuk memancing. Lalu jika ada salah satu elemen yang rusak seperti elemen pemasak nasi yang melingkar tertutup aluminium foil ataupun elemen pada tutup magicom ataupun pada termostat, mencarinya di mana, cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya gampang, dilepas saja, lalu bisa teman-teman bisa cari beli di toko elektronik dan disitu harganya cukup terjangkau. Karena magicom yang saya periksa tidak ada kerusakan dan sudah saya tes ternyata normal kembali, jadi saya akan merangkainya kembali dan bisa saya gunakan untuk menanak nasi kembali. Buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan yang sama, tidak perlu panik dan tidak perlu harus langsung mengganti magicom ya, karena kalau langsung membeli yang baru mungkin harganya cukup mahal. Jadi bagi yang punya duit itu nggak masalah, buat seperti kita ya, tapi apa salahnya buat berhemat ya. Kita bisa perbaiki sendiri dengan peralatan yang ala kadarnya, tapi kalau memang sudah mentok tidak bisa ya bisa lari ke tukang servis. Sebagai info tambahan ya, magicom ini sudah berumur 9 tahun kurang lebih umurnya ya, jadi cukup sangat tua bagi sebuah magicom. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa normal, dan sebelumnya belum pernah saya bongkar atau belum pernah saya perbaiki karena belum ada kerusakan, jadi baru kali ini saya bongkar. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.